membuka musyawarah Kabupaten yang kedua Kadin Kabupaten Maluku Tengah. Bapak Ibu yang sungguh saya hormati, dalam rentang waktu hampir 2 minggu ini keempat kali saya bertemu dengan keluarga besar Kadin Kabupaten Maluku Tengah. 2 kali kami berdiskusi di ruangan saya dengan Pak Tahir dan pengurus Kadin 2020-2025 Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian kemarin Ibu Haji dan rekan-rekan dari Kadin Provinsi Musyawarah Kabupaten Maluku Tengah ini, Kadin Kabupaten Maluku Tengah melakukan acara ngopi ngobrol pintar dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan tema pengusaha kuat Kabupaten Maluku Tengah maju dan berkembang. Jadi karena ini kehadiran saya yang keempat kali, saya yakin dan percaya sungguh bahwa walaupun hari ini Pak Bupati tidak sempat hadir, tapi keluarga besar Kadin pasti akan menerima kehadiran saya dengan penuh riang gembira. Ya. Harus riang gembira beserta mukab supaya musyawarah kabupaten ini bisa berlangsung dengan riang gembira untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas, punya kompetensi dan punya visi misi ke depan untuk 5 tahun ke depan 2025-2030 bisa membawa Kadin Kabupaten Maluku Tengah lebih baik daripada periode sebelumnya. Itu sekedar intermezzo. Saya akan membacakan sambutan dari pejabat Bupati Maluku Tengah pada acara musyawarah kabupaten yang kedua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Maluku Tengah di Kota Masohi hari ini Kamis 23 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu PLH Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku, Ibu Dian, Bu Haji, selamat datang di Bumi Pamahan Nusa, Kota Masohi yang sama-sama sungguh-sungguh kita cintai. Saya juga ingin menyapa rombongan rekan-rekan yang hadir mendampingi Ibu Ketua. Ini Pak Temi Talauhu, Pak Opik, saya Mimah. Ini adinda saya di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon. Ya. Kemudian ada saudara saya, adinda Jimmy Papilaya, ini besar di GMKI Cabang Ambon. Mari kita memberikan aplaus pada pengurus Kadin Provinsi Maluku yang hadir di tempat ini, yang sungguh merupakan satu kehormatan bagi kami karena Ibu Haji Dian dan teman-teman Kadin bisa datang di sini, ya, di tengah kesibukan yang begitu padat mukab keliling Provinsi Maluku sebagaimana diuraikan tadi oleh Ibu Ketua, tapi bisa datang. Ibu Ketua, 1 jam lalu saya berdiskusi dengan, kebetulan Ibu sebagai Ketua IPMI, saya berdiskusi dengan Ibu Haji Ucan dan teman-teman IPMI hampir 1 jam. Bagaimana IPMI bisa melakukan kolaborasi sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, saya ingin menyapa Pak Kris yang mewakili Pak Kapolres, Pak Odem Maruf yang mewakili Pak Dandim. Terima kasih sudah hadir di acara rekan-rekan Kadin. Yang saya hormati
pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Hari ini saya didampingi oleh Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ibu Ulan Haumahu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pak Bai. Kemudian ada rekan-rekan yang mewakili Kepala Dinas Koperasi, Ibu Cici, Kepala Kesbangpol, Pak Pedi. Ya. Ini yang mendampingi saya pada acara ini. Yang saya hormati, saya banggakan, Ketua Kadin Kabupaten Maluku Tengah, Pak Tahir Tualeka, beserta seluruh pengurus dan anggota Kadin Kabupaten Maluku Tengah. Sebentar nanti baru saya akan mengucapkan selamat melakukan musyawarah kabupaten. Tapi saya berharap bahwa ini bisa berlangsung dengan baik. Yang saya hormati pimpinan pajak, Kepala Pajak Masuhi, kemudian pimpinan perbankan, pimpinan organisasi yang berada dalam lingkup Kadin Maluku Tengah, adik-adik pimpinan OKP, ada HMI, GMKI, GMNI, dan OKP lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati rekan-rekan media cetak, media elektronik, dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa bangga saya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat untuk sama-sama mengikuti pembukaan acara musyawarah kabupaten, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Maluku Tengah yang kedua. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan musyawarah kabupaten ini. Karena bagi kami, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu mitra strategis bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memastikan bahwa stabilitas perekonomian di Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari 19 kecamatan. Kita ini punya 186 negeri, Ibu Ketua. Kemudian ada sementara persiapan untuk 4 negeri persiapan, 6 kelurahan. Kita punya potensi secara geografis, kita terdiri dari 97% laut, hampir 3% itu daratan. Dengan potensi sektor perikanan dan sektor pertanian sebagai leading sektor, kemudian pariwisata. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, kemarin kita melakukan ngobrol pintar dengan Kadin Maluku Tengah, membahas 3 hal yang sangat penting menjadi program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto yang sebentar nanti akan disinergikan, dikolaborasikan dan menjadi term of reference untuk bupati dan wakil bupati terpilih. Untuk itu kemarin ketika dilakukan ngopi pintar, saya mengharapkan dari acara ngobrol pintar kemarin ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Kadin dalam acara kemarin, kemudian lewat mukab ini untuk disampaikan kepada kami pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagai term of reference, sebagai TOR, sebagai muatan untuk memboboti visi misi dari bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Maluku Tengah yang akan memimpin daerah ini selama 5 tahun 2025 sampai dengan 2030. Kemarin yang concern kita bicarakan adalah 3 hal. Yaitu yang pertama, acara ngobrol pintar kemarin, yaitu program swasembada pangan. Untuk pengurus Kadin Provinsi Maluku. Saya kebetulan hadir
di pembahasan rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku pada tanggal 16 Desember di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta. Penyampaian RT RW Provinsi Maluku. Rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku yang disampaikan oleh pejabat Gubernur Maluku. Kabupaten Maluku Tengah ini mempunyai 10.000 hektar luasan untuk dilakukan penanaman padi, apakah itu padi sawah maupun padi gogo. Kemarin saya menantang teman-teman dari Kadin Maluku Tengah untuk bagaimana bisa berkiprah, bersinergi, berkolaborasi dengan kami pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mendukung program swasembada pangan khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Banyak ruang, banyak parameter, banyak instrumen yang bisa dimasuki oleh Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu saya berharap bahwa apa yang disampaikan, konsep yang disampaikan diboboti dengan action plan-nya sehingga kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bagaimana program swasembada pangan. Kita punya luasan begitu luas. Teman-teman Kadin bisa menjadi off-taker, bisa menjadi penampung, bisa menjadi pembeli hasil pertanian kita. Kita punya sentra pertanian di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Seram Utara Timur Kobi, dan kita punya padi gogo itu di Kecamatan Seram Utara Barat. Nah, ini bisa menjadi satu wadah untuk rekan-rekan Kadin, khususnya Kadin Kabupaten Maluku Tengah untuk bersinergi dengan kita. Untuk bagaimana kita sama-sama bisa memfollow up program swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, kemarin kita membahas tentang makan bergizi gratis. Ya. Untuk pengurus KONI Provinsi Maluku, saya kebetulan hadir pada tanggal 15 kemarin penutupan acara Caba di Rindam. Saya ditanyakan oleh Pak Kasdam Panepra, apakah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sudah melaksanakan kegiatan makan bergizi gratis. Saya katakan ke beliau, karena waktu itu start dari TNI di area pendidikan SMA Ahmad Yani, SD SMP SMA Ahmad Yani. Saya katakan kita belum Kabupaten Maluku Tengah belum melaksanakan program itu. Ya. Saya sampaikan kemarin kepada teman-teman Kadin, salah satu kendala kita adalah salah satu kementerian lembaga baru yang mempunyai anggaran terbesar itu adalah Badan Gizi Nasional. Pemerintah di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto itu mengalokasikan dana sekitar 100 triliun untuk bagaimana program makan bergizi gratis ini bisa jalan. Dan terakhir, informasi dari Kepala Badan Gizi Nasional masih memerlukan 100 triliun lagi untuk menyasar 39,8 juta anak-anak bangsa yang harus menikmati program daripada Presiden Prabowo Subianto. Dan kami, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, lewat Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa gubernur, bupati, wali kota harus memberikan kontribusi sebesar 5 triliun untuk bagaimana membantu pelaksanaan dari kegiatan makan bergizi gratis. Saya sampaikan kemarin di acara Ngobrol Pintar, program ini berapa banyak telur yang harus disediakan, berapa banyak daging yang harus disediakan, berapa banyak beras yang harus disediakan, berapa banyak alat-alat masak dan lain sebagainya yang harus disediakan. Ini bisa diinisiasi, bisa dikolaborasikan, disinergikan antara Kadin dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga kami berharap bahwa program yang kedua ini bisa mendapatkan support dari Kadin Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian yang ketiga yang menjadi fokus yaitu program pembangunan 3 juta rumah. Bupati dan Wakil Bupati terpilih memprogramkan 3.000 rumah di Kabupaten Maluku Tengah. Berapa banyak material yang harus disediakan?
ini menjadi satu tantangan. Kemarin saya menentang teman-teman di Kadin Maluku Tengah untuk bisa mengambil peran dalam program-program strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Karena disadari sungguh, Bapak Ibu yang sungguh saya hormati, disadari sungguh bahwa kami pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mempunyai kapasitas fiskal yang tidak terlalu lebar. Ya. Kami mempunyai nilai APBD sekitar 1,7 triliun. 1,7 triliun itu kemudian ada sekitar 52% yang dipakai untuk belanja pegawai. Karena kita punya pegawai sudah begitu tinggi. Lalu 48% sisa itu. Itu kita harus memakainya untuk proses pembangunan pelayanan publik dan proses-proses pemerintahan lainnya. Nah, ini perlu mendapatkan support dari semua stakeholder. Perlu mendapatkan support dari semua organisasi-organisasi yang berlindung di bawah Kadin untuk bagaimana bisa bersinergi, berkolaborasi dengan kami pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk menciptakan Kabupaten Maluku Tengah yang lebih baik untuk tahun 2025 sampai dengan 2030. Sehingga saya berharap, kami pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap organisasi Kadin yang akan melaksanakan musyawarah Kabupaten yang kedua ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan strategis, keputusan-keputusan yang bisa memboboti pelaksanaan pemerintahan 5 tahun ke depan. Kami berharap bahwa konsep-konsep yang dilakukan, rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan, yang dihasilkan pada musyawarah kabupaten yang kedua ini bisa dibarengi dengan action plan sebagai salah satu tor bagi kami pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mengeksekusi apa yang seharusnya dieksekusi oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya ingin berbicara panjang lagi Pak Temi, Pak Apik dan Pak Jemi, tapi kita terbatas dengan waktu karena rekan-rekan juga setelah ini akan melakukan musyawarah kabupaten, Bu Haji ya. Itu beberapa hal yang mewakili pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bisa sampaikan. Kiranya ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman Kadin dalam melaksanakan musyawarah kabupaten yang kedua. Saya berharap bahwa musyawarah kabupaten ini yang kedua ini sekali lagi bisa menghasilkan ketua, pengurus yang mempunyai integritas, yang mempunyai kompetensi, yang bisa membawa Kadin ini bisa lebih baik, dan yang paling penting juga bisa menghasilkan pemimpin yang bisa melakukan kolaborasi sinergitas dengan kami pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Acara musyawarah kabupaten yang kedua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Maluku Tengah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan